kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kak Bian mau makan di rumah, mau makan nasi kare Jepang. Masakan itu cukup cepat dibuat, pikirnya, walaupun yang ia makan sarapan tadi sudah habis. Apa adikmu ada di rumah? Wajah sombong itu melintas di pikiran Bian, seseorang yang secara terbuka menunjukkan ketidaksukaannya. Iyalah kak, sebenarnya koki yang membuat somai itu Basma. Hanya bantuin aja nyetak-nyetak sama kasih topping. Kalau urusan adonan bahan itu Basma yang buat. Bian memandang tidak percaya. Bocah kelas 1 SMU sombong itu yang menyuruhnya pergi dari kehidupan Kay. Bener kak. Kay mengangkat dua jarinya. Sebenarnya makan malam yang sering kakak makan juga kadang-kadang Bas yang masak. Masakan dia jauh lebih enak dariku. Tambah kesal saja Bian mendengarnya. Menyebalkan sekali mendengarnya, katanya kemudian. Bian merapikan rambut Kay ke belakang telinga. Memikirkannya dia bersamamu sepanjang waktu saja membuatku marah. Apa sih kak? Bas makan adikku. Tetap saja, dia kan laki-laki. Bian menyahut, ada aroma cemburu di wajahnya. Mulutnya manyun. Kay menggenggam tangan Bian erat. Basma adalah adik kecilku, kak. Kumohon sayangi dia seperti kau menyayangiku. Kay bicara pelan dengan nada serius sambil menggenggam tangan Bian. Bian melepaskan tangan Kay, lalu ia ganti yang memegang erat tangan Kay kuat, ingin mengatakan pada Kay bahwa kau milikku. Aku ingin memilikimu sendirian. Aku cemburu, walaupun dia adalah adikmu. Jadi, bisakah bersikap hati-hati jika menyebutkan nama adikmu, karena aku benar-benar cemburu. Baiklah, tapi itu yang terucap di bibirnya. Aku benar-benar lapar, temani aku makan, tapi tidak di rumahmu. Kay ingin bertanya kenapa, apa karena ada Basma. Aku ingin makan bakso, kata Bian lagi sebelum Kay membuka mulutnya. Baiklah, kita makan bakso. Bian mengambil topi di laci mobil, memakainya. Beberapa orang mengenaliku akhir-akhir ini. Kay tersenyum, mobil lalu melaju menuju warung bakso. Kay menyebutkan sebuah nama warung bakso langganannya. Akhirnya Bian setuju untuk makan di sana. Hanya sebuah ruko berlantai 2, tapi tempat ini cukup ramai. Kita di atas aja kak, biar nggak terlalu ramai. Kak Bian duluan ya, biar Kay yang pesan. Memang hanya ada 2 pelanggan di lantai atas. Bian memilih duduk lesehan di pojokan. Ada setiap sekat di antara meja, memberi privasi bagi pelanggannya. Dia menunggu sampai Kay juga naik ke atas. Kay, dia melambaikan tangannya. Lalu Kay mendekat. Duduklah. Setelah Kay duduk, Bian menarik tangan Kay untuk duduk lebih dekat dengannya. Kay menggeser duduknya sampai tubuh mereka menempel. Kau sering makan di sini? Bian melepaskan topinya. Cukup sering kak, Basma suka makan bakso. Lagi-lagi nama itu yang diingat. Bian mendengus, namun tidak disadari oleh Kay. Lalu ia mengeluarkan ponselnya. Aku belum punya fotomu. Bian sudah merangkul bahu Kay, mendekatkan wajah mereka. 1, 2, 3. Bagaimana dia bisa terlihat begitu imut? Masih memandangi foto mereka berdua. Aku kirimkan padamu nanti ya. Baiklah. Ragu, Kay mencoba memberi jarak antara mereka karena posisi Bian begitu dekat. Ia cukup lega karena Bian tidak merespon saat ia mencoba menggeser tubuhnya. Boleh aku bertanya, kak? Kenapa? Bian lagi-lagi menyelipkan rambut Kay ke belakang telinga.
Lalu dengan jarinya menusuk-nusuk pipi Kay lembut. Kay berusaha untuk tidak merasa aneh dengan situasi ini. Walaupun setiap kali mereka bersentuhan, dadanya masih berdebar kencang. Sekarang tangan Bian beralih ke hidung Kay. Kenapa gadis ini imut sekali sih? Dadaku hampir meledak dibuatnya. Begitu isi pikiran Bian. Kay ikut menyentuh pipi Bian. Laki-laki itu terkejut. "Ah, maaf Kak. Kenapa sih reaksinya berlebihan, membuatku serba salah?" Kay membatin. Sementara Bian terpingkal menahan tawa. "Berhenti tertawa, Kak. Aku ingin menanyakan hal serius tadi." Baiklah. Sambil memakai tangan kanannya sebagai bantalan kepala, ia tiduran di meja. Bian terus tersenyum. "Apa yang mau kau tanyakan?" "Apa Kak Bian sudah bicara dengan Amanda?" Kay berusaha menemukan perubahan reaksi di wajah Bian. Sia-sia, garis wajah itu hanya datar. Memang terlihat malas untuk membicarakannya. Namun Kay tidak menemukan jawaban apakah masalahnya dengan Amanda sudah selesai. Bian mengangkat kepalanya. "Sudah." Hanya itu jawabannya saat Kay menunggu penjelasan lain. Sepertinya Bian tak mau lagi bicara apa-apa. Seorang pelayan datang membawa pesanan mereka. "Terima kasih, Mas." Kay menggeser mangkok milik Bian agar berada di hadapannya dan juga segelas jus ke samping mangkok. "Sama-sama, silakan menikmati." Pelayan itu pergi. "Lalu bagaimana dengan Amanda?" "Bagaimana apanya?" Bian mengambil sendok dan mengaduk-aduk kuah baksonya, mengambil kuahnya, mencoba rasanya. Enak juga," katanya. "Syukurlah," kata Kay dalam hati. Bukan. Pertanyaannya tadi belum dijawab." "Bagaimana reaksi Amanda, Kak? Dia tidak mungkin diam saja kan?" Bian hanya menjawab sambil pura-pura berpikir, lalu menikmati lagi baksonya. "Kau mau aku menjelaskan apa reaksinya atau apa yang dia katakan tentangmu?" "Apa? Kak Bian bilang kalau aku yang..." Tidak dilanjutkan. Kay sendiri bingung, tidak tahu kata apa yang pas ia pilih untuk mewakilkan dirinya, mewakili posisinya saat ini. "Yang apa? Makanlah, Kak." "Dia bisa menerima semuanya dengan baik. Tidak perlu ada yang kau khawatirkan, Kay. Sedari awal dia juga tahu bahwa pertunangan kami hanyalah sebuah ikatan bisnis. Jadi jangan terlalu terbebani dengan semuanya. Secara resmi, pertunangan akan dibatalkan bulan depan." "Bulan depan, Kak?" Bian meletakkan sendoknya, meraih tangan Kay. "Percayalah padaku, percayalah pada perasaanku padamu. Apa kau sudah lupa itu?" Kay jadi merasa bersalah lagi kan? Dia mengangguk, menguatkan hati. Dia sendiri yang menerima tangan Bian waktu itu. Tentu dia akan percaya pada laki-laki yang menggenggam tangannya saat ini. Percaya pada perasaannya. "Makanlah." "Baik, selamat makan." Sampai juga mobil di tepi jalan dekat gang masuk rumah Kay. "Terima kasih sudah menemaniku." Bian menyentuh kepala Kay lembut. "Sama-sama, Kak." Kay keluar dari dalam mobil, membungkuk di kaca. "Terima kasih untuk baksonya juga." Kay mengangkat bungkusan plastik bakso untuk Basma. "Kak Bian ke kantor lagi?" Bian mengangguk. "Aku akan menemuimu di minimarket nanti. Pulang dan istirahatlah." "Baik, sampai jumpa, Kak." Kay masih berdiri di tepi jalan sampai mobil Bian menghilang tersalip dengan mobil-mobil yang lainnya. Kemudian ia berjalan pulang ke rumah. Apa sih tadi?
Wajahnya kembali bersemu merah mengingat beberapa momen yang tadi terjadi. Lalu pada satu nama, "Maaf Amanda." Lirih ia menyebut nama itu, lalu terus melangkah membawa plastik berisi bakso untuk Basma.